Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan teman-teman dari kelompok lain tentang notifikasi dan ketenangan dampak media sosial terhadap mental remaja. Tapi sebelum itu, kita kenalin dulu ya teman-teman kelompokku. Perkenalkan, nama saya Andi Syafika Amalia Sofyan. Jadi di sini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3, yaitu apakah penggunaan media sosial secara berlebihan akibat tidak adanya kegiatan di kos dapat memberikan dampak positif terhadap perasaan senang remaja meskipun berpotensi mempengaruhi kesehatan mental mereka? Jawabannya adalah ya. Jadi, penggunaan media sosial secara berlebihan memang memberikan rasa senang pada remaja, namun secara psikologis akan berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Teori use and gratification menunjukkan bahwa remaja yang merasakan bosan dan kesepian dalam kos akan menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan afiliasi dan kesenangannya. Sedangkan menurut teori social comparison, bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan seringkali membuat remaja membandingkan diri dengan orang lain yang tampak lebih bahagia ataupun sukses, sehingga hal ini dapat menimbulkan perasaan rendah diri, cemas, dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Selain itu, menurut perspektif teori regulasi emosi, penggunaan media sosial yang berlebihan bisa menjadi bentuk coping maladaptif, yaitu di mana seorang remaja mengalihkan emosi-emosi negatifnya seperti saat merasa bosan atau kesepian dengan aktivitas-aktivitas digital yang sementara, bukan dengan aktivitas yang lebih sehat atau dengan berinteraksi secara langsung. Dengan demikian, penggunaan media sosial memang berdampak positif terhadap memberikan rasa senang pada remaja, namun dapat menimbulkan ketergantungan emosional dalam jangka panjang apabila tidak diimbangi dengan aktivitas-aktivitas dan interaksi sosial secara langsung. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja modern. Namun, di balik manfaatnya, terdapat kekhawatiran akan dampak negatifnya, seperti perasaan cemas, iri, dan FOMO. Lalu, bagaimana cara menguranginya? Apakah dengan membatasi waktu penggunaannya? Atau adakah cara lain yang lebih efektif? Solusi pertama yang sering direkomendasikan adalah mengurangi durasi penggunaan. Pendekatan ini didukung oleh teori pergeseran atau displacement theory dalam psikologi. Teori ini menjelaskan bahwa waktu yang dihabiskan untuk media sosial dapat menggantikan waktu untuk aktivitas yang lebih krusial, seperti tidur, olahraga, dan interaksi sosial langsung. Dengan membatasi screen time, ruang bagi aktivitas yang menunjang kesejahteraan psikologis dapat terbuka kembali. Strategi ini efektif seperti langkah awal, terutama jika penggunaan sudah berlebihan. Namun, kelemahannya adalah pendekatan ini tidak berkelanjutan dan tidak mengajarkan keterampilan untuk menggunakan media sosial secara sehat. Larangan bisa menimbulkan rasa penasaran dan tidak mengatasi akar permasalahan. Lalu, adakah cara tanpa mengurangi durasi? Tentu ada. Pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan adalah dengan meningkatkan kualitas penggunaan. Konsep ini didukung oleh dua teori psikologi. Yang pertama, teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan atau use and gratification theory. Teori ini menyatakan bahwa penggunaan media sosial adalah pihak yang aktif. Dampak media sosial sangat ditentukan oleh motivasi dan cara kita menggunakannya. Penggunaan pasif seperti hanya melihat-lihat unggahan orang lain tanpa interaksi sangat terkait dengan perbandingan sosial dan perasaan iri. Sebaliknya, penggunaan aktif seperti berkomunikasi langsung dengan teman atau terlibat dalam diskusi kelompok yang positif justru dapat memenuhi kebutuhan akan keterhubungan sosial. Kedua, teori penentuan diri atau self-determination theory. Teori ini menyatakan kesejahteraan psikologi remaja bergantung pada pemenuhan 3 kebutuhan dasar.
Pertama, kompetensi. Arahkan penggunaan media sosial untuk mempelajari keterampilan baru dan mencari inspirasi, bukan hanya untuk hiburan semata. Kedua, keterhubungan. Manfaatkan platform ini untuk memperdalam hubungan persahabatan yang sudah ada, bukan sekedar mengumpulkan jumlah like atau pengikut. Ketiga, otonomi. Remaja perlu diajak untuk secara sadar mengkurasi lingkungan digitalnya, memilih akun-akun yang inspiratif dan positif, serta meninggalkan akun yang memicu perasaan tidak percaya diri. Dengan kata lain, strategi ini bertujuan untuk membangun ketahanan digital. Remaja tidak sekedar dikurangi waktunya, tetapi diperdayakan untuk menjadi pengguna yang cerdas dan kritis. Jadi, manakah cara yang paling efektif? Mengurangi durasi adalah solusi praktis layaknya obat pertolongan pertama. Namun, meningkatkan kualitas penggunaan adalah investasi jangka panjang untuk membentuk pengguna yang tangguh. Rekomendasi terbaik adalah kombinasi dari keduanya. Pertama, tetapkan batas waktu yang realistis untuk mencegah penggunaan berlebihan. Kedua, fokuskan upaya pada peningkatan literasi digital dan pola penggunaan yang aktif dan bermakna. Dengan demikian, media sosial dapat kembali menjadi alat yang melayani kita, bukan malah sebaliknya. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang mengapa individu tetap mengalami kesulitan untuk keluar dari tekanan standar kecantikan yang ditanamkan oleh TikTok, meskipun secara kognitif menyadari bahwa standar tersebut tidak realistis, dan bagaimana hal ini berhubungan dengan kesehatan mental mereka, serta apakah ada cara penanggulangannya. Baik, dalam fenomena ini, kesulitan melepaskan diri dari standar kecantikan TikTok, meskipun disadari, ketidakrealistisannya dapat dijelaskan melalui teori perbandingan sosial Leon Festinger 1954, di mana algoritma platform mendorong perbandingan ke atas secara emosional, menciptakan iri dan ketidakpuasan melalui elemen gamifikasi seperti like dan komentar. Hal ini diperparah oleh teori disonansi kognitif Leon Festinger 1957 yang menimbulkan konflik internal antara pengetahuan rasional dan dorongan sosial, sehingga individu semakin terjebak dalam upaya mencapai ideal palsu. Tekanan ini berdampak buruk pada kesehatan mental sebagaimana diuraikan dalam teori objektifikasi Barbara Fredrickson dan Tommy and Robert 1997 yang menyebabkan self-objectification melalui tren seperti body shake, mengakibatkan gangguan citra tubuh, kecemasan, depresi, dan gangguan makanan. Penelitian American Psychological Association menunjukkan risiko 2-3 kali lebih tinggi pada pengguna media sosial berat karena siklus negatif yang mengikis harga diri dan meningkatkan ketergantungan pada validasi platform. Untuk menanggulangannya, teori penentuan diri Edward Deci dan Richard Ryan 1985 menawarkan pendekatan dengan memenuhi kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan. Kurangi waktu layar melalui detox digital, tingkatkan literasi medial untuk kenali manipulasi. Terapkan terapi CBT berbasis disonansi kognitif seperti jurnal refleksi, dan bangun komunitas dukungan untuk perbandingan sosial yang lebih sehat. Proses ini memerlukan kesabaran, tetapi dapat membangun ketahanan mental jangka panjang. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.